Baik anak-anak, silahkan kembali ke bangkunya masing-masing. Itu yang masih ada sampah di bawah silahkan diambil. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Al-Fatihah. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Wahidatur Rahmah hadir. Nurlaili Aziza ya. Yuliananda, Muhammad Effendi, Hendri Firmansyah. Oke, baik, semuanya hadir ya hari ini. Ada yang masih ingat pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Oke, gimana, ada yang masih ingat atau tidak? Bagaimana Nurlaili? Ya benar, menghindari pergaulan bebas. Nah, kemudian pada hari ini kita akan ganti bab ya. Sekarang waktunya bab 5. Ini Ibu ada gambar, silahkan kalian amati terlebih dahulu. Nah, ini kira-kira kalau kalian melihat gambar ini, apa yang terlintas di dalam pikiran kalian? Gimana? Ya, orang bersalaman. Gimana, Effendi? Ya, jadi ini ada orang yang berbeda agama ya. Di sini ada orang Islam dan di sini ada orang Hindu. Nah, mereka saling berjabat tangan. Oke, jadi sama seperti apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang toleransi beragama. Oke, kemudian apa sih tujuan kita mempelajari bab ini? Nah, jadi kita sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupan di masyarakat pasti akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Itu bisa jadi berbeda agamanya. Nah, dengan toleransi kita tuh dapat menghindari terjadinya sikap membeda-bedakan pihak tertentu atau diskriminasi gitu. Nah, kita mempelajari bab ini selain kita untuk mengetahui sikap dari toleransi, kita juga dapat mengetahui dalil-dalil yang menjelaskan tentang toleransi ini, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Oke. Kemudian sebelum lanjut ke materi, Ibu jelaskan terlebih dahulu metode yang akan kita pakai nanti. Jadi pada pertemuan ini kita akan menggunakan metode CPDT atau ceramah plus diskusi dan penugasan gitu. Jadi nanti setelah Ibu menjelaskan, akan Ibu menjadi kelompok. Setiap kelompok nanti beranggotakan 4 sampai 5 anak. Ya, kelompoknya sama seperti kelompok yang minggu kemarin saja. Nah, nanti ketika diskusi, nanti tugasnya adalah menganalisis materi yang nanti Ibu jelaskan, kemudian dikaitkan dengan aspek sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Itu nanti setelah berdiskusi, salah satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Dan setelah selesai presentasi nanti kalian silahkan melaporkan hasil hafalan kalian, seperti itu ya. Baik, sekarang langsung saja kita mulai materinya. Silahkan kalian simak penjelasan dari Ibu. Jadi pada
bab toleransi beragama ini nanti akan Ibu bagi menjadi 3 pertemuan. Nah, yang pertemuan pertama nanti yang akan kita bahas adalah Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6, kemudian terjemah kalimat atau mufradat, kemudian terjemah ayat dari surat Al-Kafirun dan penjelasan ayat surat Al-Kafirun. Nah, sebelum membahas tentang surat Al-Kafirun, Ibu jelaskan sedikit apa toleransi itu. Jadi, toleransi itu adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang dapat menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Jadi, toleransi beragama itu kita saling menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh agama lain, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini kita baca terlebih dahulu surat Al-Kafirun ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, ini nanti silahkan kalian hafalkan dan nanti di hafalan ke Ibu di akhir pembelajaran setelah diskusi. Sekarang kita lanjutkan dulu ke mufradat atau terjemah kalimat. Nah, ini jadi lafadz abiduna ini artinya para penyembah. Kemudian lafadz lakum dinukum artinya untukmu agamamu. Selanjutnya lafadz la a'bud itu artinya aku tidak akan menyembah. Dan lafadz waliyadin artinya dan untukku agamaku. Oke, selanjutnya terjemah ayat surat Al-Kafirun 1-6. Oke, jadi ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Ini artinya katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Dan ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ketiga, wala antum a'biduna ma a'bud. Artinya dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum. Artinya dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima, wala antum abiduna ma'abud. Artinya dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, selanjutnya ini asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Nah, jadi surat Al-Kafirun diturunkan secara keseluruhan untuk menjawab tawaran dan ajakan dari tokoh-tokoh kafir Quraisy pada Nabi Muhammad. Nah, kaum kafir Quraisy itu diantaranya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Al-Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf. Jadi dulu mereka itu mengatakan pada Nabi Muhammad seperti ini, hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami dan kami akan mengikuti agamamu. Kami juga akan senantiasa mengajakmu dalam segala kegiatan kami. Kamu menyembah Tuhan kami selama 1 tahun dan kami menyembah Tuhanmu selama 1 tahun juga. Jika ternyata yang engkau bawa lebih baik, maka kami akan mengikutimu.
dan melibatkan diri dalamnya. Dan bila ternyata yang ada pada kami itu lebih baik, maka engkau mengikuti kami dan engkau pun melibatkan diri di dalam agama kami. Kemudian Nabi menjawab, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menyekutukannya dengan selainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebagian belasan atas ajakan mereka, yaitu surat Al-Kafirun ayat 1-6. Nah, setelah itu Nabi Muhammad berangkat menuju Masjidil Haram yang saat itu sedang berkumpul para pembesar Quraisy. Nabi berdiri di hadapan mereka membacakan surat Al-Kafirun ini, sehingga mereka berupaya mengubah siasat dengan melakukan penindasan dan penyiksaan terhadap Nabi dan para pengikutnya, sehingga Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Oke, selanjutnya penjelasan ayat dari surat Al-Kafirun. Jadi surat ayat 1-2 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukan apa yang disembah oleh orang-orang kafir, karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan bantuan dan mempunyai anak, sedangkan Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, tidak mempunyai anak dan istri. Selanjutnya di dalam ayat ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan pernyataan yang harus disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad, karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan mereka yang mereka sembah, dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Nah, selanjutnya ayat ke-4-5. Di situ ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki konsistensi dalam pengabdian, yang artinya apa yang beliau sembah tidak akan berubah-ubah. Jadi cara ibadah kaum muslimin itu berlandaskan petunjuk Allah, sedangkan cara beribadah orang kafir itu berdasarkan hawa nafsu. Nah, melalui surat ini Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman, kita hendaknya mempunyai kepribadian yang teguh dan kuat, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Oke, sekarang ayat ke-6, yaitu dinyatakan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, dengan demikian masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik tanpa memaksa pendapat kepada orang lain, dan sekaligus tidak mengabaikan keyakinan masing-masing. Oke, silahkan apabila ada yang masih kurang jelas silahkan ditanyakan. Mana ada yang mau bertanya? Silahkan, yang kurang jelas silahkan, ayo. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjutkan untuk membuat kelompok. Silahkan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, tugas kalian adalah menganalisis dari penjelasan Ibu tadi, yaitu tentang surat Al-Kafirun 1-5. Kemudian kalian kaitkan dengan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Semuanya sudah paham? Ya, silahkan berdiskusi. Ibu kasih waktu 15 menit. Baik, waktunya sudah selesai. Semuanya sudah selesai berdiskusi. Oke. Silahkan sekarang dipresentasikan. Kalau kemarin sudah dimulai dari kelompok 1, sekarang dimulai dari belakang ya, dari kelompok 4. Silahkan maju, siapa salah satu. Oke. Baik, semuanya sudah selesai presentasi. Sekarang silahkan yang mau hafalan surat
Al-Kafirun terlebih dahulu. Sudah hafal semuanya kan? Ya, silakan maju satu-satu. Baik, alhamdulillah semuanya sudah hafal. Tinggal tadi ada beberapa anak yang mungkin kurang lancar, nanti dilancarkan lagi di rumah. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ya, kemudian ada yang masih ingat artinya? Yang pertama, ya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Yang kedua, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Terus, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Kemudian, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Terus, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, semuanya sudah hafal. Nah, jadi melalui surat Al-Kafirun ini umat Islam dapat memperkuat fondasi keimanannya. Nah, surat ini juga menjadi pembeda antara kaum Islam dan kaum non-Islam. Jadi dijelaskan bahwa apa yang disembah, diikuti, dan apapun yang menjadi aturan di dalam Islam itu tidak sama dengan yang mereka yakini. Nah, namun di dalam perbedaan keyakinan itu pasti ada. Nah, tapi dalam konteks bermasyarakat itu harus tetap saling menghormati dan menghargai. Jadi meskipun kita berbeda agama, kita harus tetap menghargai atau toleransi, saling toleransi antar agama. Itu apalagi kita hidup di negara Indonesia, yang mana di Indonesia itu banyak sekali perbedaan agama. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum ibu akhiri pembelajarannya. Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan itu dilihat yang bab bawahnya yang surat Al-Kahfi. Nah, itu silahkan kalian pelajari di rumah. Kemudian untuk soal nomor 10 dan nomor 1 sampai 10 halaman 75 itu kalian kerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.